lagi di Midnight Live. Seperti biasa kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Kali ini seorang model, mahasiswi, jago desain, penyanyi. Apalagi Tom? Pokoknya serba bisa ya. Bisa. Itu dia. Jadi langsung saja kita sambut, inilah Aruma. Aruma, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Serasa undangan ya. Apa kabar Aruma? Baik banget dong. Jadi Baik nggak benar, kelihatannya? jadi benar kamu tuh mahasiswi juga, Iya. model, penyanyi, Jago desain. jago Kalau desain. jagonya nggak tahu tapi bisa lah ya. Bisa. Desain produk lagi ya. Desain produk. Wah, itu nggak semua orang bisa tuh. Iya, jadi serba bisa. Apalagi sih yang kamu cari dari aku sebenarnya? Iya aku katanya. Salah ya? Dari hidup kamu, apalagi yang kamu cari? Cari jodoh sih yang susah. Nah, Apa itu nah? Apa itu? ngapain? Oh, gatal. Oh iya. Kirain. Pak, ada mertua nonton. Takut ketahuan saya kabur dulu deh. Udah deh, kita ngobrol lagi dengan Aruma. Silakan Aruma. Jadi dengan apa ya? Dengan kamu bisa nyanyi, terus modeling juga, kuliah, ya desain apa tadi? Desain produk. Desain produk. Itu gimana cara bagi waktunya tuh sehari-hari Aruma? Waduh, kalau cara bagi waktu awal-awal aku memulai semuanya itu aku dulu bikin kayak priority matrix gitu. Kayak misalkan yang urgent, terus less urgent, terus kayak important sampai less important. Tapi sekarang saking udah terlalu banyaknya tuh jadi nggak pakai metode itu lagi. Jadi kayak udah terbiasa gitu dengan kehektikan duniawi. Tapi aku biasanya pakai to-do list aja sih, kayak yang penting pendidikan dulu aku diselesain gitu. Disiplin ya ternyata dari dulu. Tapi punya manajer kan yang bisa mengatur waktu atau semuanya kamu urus sendiri? Sendiri. Sendiri? Cuman mungkin kalau misalkan di karir pasti kebantu lah gitu. Oke. Kalau di kuliah semuanya pasti sendiri sih. Seberapa besar dunia pendidikan yang kamu jalani saat ini, seberapa besar kontribusi pendidikan tersebut terhadap karir kamu di dunia musik? Lumayan besar karena desain produk itu kan juga apa ya, agak berrelasi dengan seni, dan juga aku juga bikin bikin gitar gitu untuk tugas akhir aku, jadi kayak masih bisa disambungkan gitu. Itu tugas gitar. akhirnya. Iya, Tugas akhirnya, Tugas akhirnya. ini gitar apa? gitar. Oke, terima kasih. Jadi gitar ini tuh adalah gitar akustik yang dimana materialnya itu terbuat dari rotan yang diproses ulang menjadi lembaran vinir gitu. Makanya akan berbeda dengan gitar kayu pada biasanya, akan berbeda karakternya dan cara resonansi bekerja di chambernya gitu. Oke, apakah gitar ini ikut berkontribusi dalam single terbaru kamu? Mungkin pasti akan aku bawa kemanapun aku melangkah di dunia ini, karena kayak menurut aku juga aku ngerasa ini berhasil gitu. Jadi aku akan memperkenalkan inovasi baru ini kepada pendengar musik aku. Keren, itu. Ini inspirasi untuk Iya. anak muda. Umur masih 21 tahun. 21. Wah, masih Bisa panjang. desain produk dan ada hasilnya. Susah nggak sih sebenarnya bikin gitar? Gila banget, stres banget sih sebenarnya kan. Boleh nggak diceritain stresnya tuh kayak gimana? Mungkin kayak karena kan nggak bisa sembarang juga ya cara ngedesainnya. Kita harus menyesuaikan karakter dari materialnya yang nggak bisa dipaksain begini. Terus juga aku harus ngobrol sama yang bikinnya, ngobrol sama dosen aku untuk desainnya gimana. Karena kan aku juga mikirin kayak gimana ergonomi saat dipegang manusia. Terus aku juga harus ngevalidasiin semua hal-hal dari semua desainnya apakah benar dengan apa yang dibutuhkan dengan gitarnya dan materialnya juga gitu. Oke, nah soal single terbaru kamu nih, Aruma mungkin bisa cerita lebih dikit apa yang berbeda dengan single sebelumnya ya, yang berjudul Muak. Bedanya itu pastinya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah ngedengerin lagu aku, lagu yang baru ini yang berbunga-bunga sendiri, benar-benar beda banget dari biasanya karena Judulnya? berbunga-bunga sendiri. Berbunga-bunga sendiri. Iya, jadi kan kalau di album aku yang sebelumnya yang berbunga itu kan
tipe-tipe lagu yang manis dan sedih dan melankoli. Terus di Berbunga-bunga sendiri ini aku kayak mau nunjukin kayak aku juga bisa ngeluarin emosi. Terus juga ini tipe lagu yang kayak marah-marah gitu Kak. Jadi kayak sebel lah gitu, udah cukup galau-galaunya, aku kayak pengen ngeluarin emosi gitu. Tapi yang di lagu Muak sebelumnya juga seperti itu atau? Iya, cuma itu kan kayak tetap sedih ya, kalau kayak bukan marah gitu. Kalau Berbunga-bunga itu kayak sebel banget lah gitu ya, gitu diginiin terus gitu. Tapi Berbunga-bunga sendiri kan katanya marah. Emang selama ini marahnya dipendam atau gimana? Iya, makanya itu kali ya. Jadi kayak langsung baru keluarin gitu sekarang. Jadi emang inspirasinya dari pengen marah-marah? Iya, tapi aku kan orangnya suka nggak mau marah sama orang, jadi kayak nulis lagu aja lah gitu. Oke. Nah kalau dari kata Muak ya, single terbarunya, single sebelumnya itu kan Muak kalau ditukar-tukar hurufnya jadi kamu ya. Juga ya. Apakah itu hasil kesedihan kamu dengan seseorang atau seperti apa? Kalau lagu Muak itu kan emang pertama kali aku ada di Sony Music, aku tuh ditawarin beberapa opsi lagu. Iya. Jadi emang penulisnya adalah Kak Aditya Sahid dan aku ngerasa aku match banget sama lagu Muak karena dari vibes-nya, dari artinya juga aku relate gitu. Biasalah anak-anak muda yang kayak trust issue gitu-gitu kan. Oh iya, iya, iya. Nah, Muak kan udah capek cinta-cintaan, padahal mah apaan sih, cuman digimanain doang gitu kan. Gitu. Oke, nah ini menarik karena dalam waktu dekat kamu juga akan mengeluarkan single bareng grup boyband Filipina. Bener. SB19. Itu awalnya seperti apa kok kamu bisa misalnya bisa melakukan kontak dengan mereka? Itu awalnya seperti apa? Jadi tuh aku waktu 2023 setelah Muak udah kayak rilis beberapa bulan, aku itu diundang sama CEO of Sony Music, Rob Stringer, ke Singapura untuk perform dan ketemu mereka, petinggi-petinggi Sony Music lah gitu. Oke. Terus jadi ada beberapa perwakilan artis Asia kan, ada aku yang dari Indonesia, terus dari Filipina ada salah satu personil boyband SB19 namanya Josh Cullen. Nah terus di situ aku nggak kepikiran sih kalau aku bakalan collab sama dia karena kan di situ ada beberapa artis juga dan maksudnya dia boyband kan aku solo, maksudnya beda gitu loh, apalagi tipikal lagu boyband itu kan yang kayak bener-bener bersama-sama dan berhentak-hentak dan berdance-dance gitu kan, kayak kalau aku kan kayak yang ya udah gitu nari-nari kecil aja sambil sok galau sok sedih gitu kan kayak beda banget. Makanya aku gak kepikiran. Terus tiba-tiba kayak tahun 2024 itu dikabarin ini SB19 mau ngajak kamu collab lagu remake mereka judulnya Mama Papa, tentang mama dan papa, tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa mereka aku ditranslate ya? Iya, aku tulis ulang ke Indonesia. Oh itu tuh ini ada korelasinya. Iya, sama aku sok-sok konten ini. nge-spill aja gitu di situ. Ada kontennya kayak gini nih Resa, di Instagramnya Aruma itu di pagod mong pisanin ako na muna mapa. Itu maksudnya bahasa Filipin. Iya. Itu artinya apa? Pokoknya kemanapun kita pergi tuh pasti kembalinya sama mama dan papa gitu. Wow, menyentuh sekali ya. Iya, inti lagunya emang kayak tipe-tipe orang yang lagi kerja jauh dari orang tua, terus merantau, tapi ujung-ujungnya kita pasti bakal kembali pulang welcome kasih sayang orang tua gitu. Ketika kamu menghadapi titik terendah ya dalam karir, dalam hidup, itu bagaimana bisa bounce back lagi, bisa semangat lagi, bisa memotivasi diri lagi menjadi lebih baik? Kalau soal titik terendah, aku tuh semua orang pasti pernah ngerasain lagi down dan lain-lainnya, tapi aku tuh selalu percaya sama setiap masalah itu ada apa ya, ada keindahannya. Jadi setiap problem yang terjadi itu pasti in a good way, ujung-ujungnya akan baik untuk diri aku sendiri. Jadi kayak aku selalu embrace semua masalah dan selalu berusaha untuk bangkit aja sih. Next project apa dan apa yang menjadi mimpi terbesar kamu saat ini? Karena next project ada yang SB19 dan ada artis luar juga, Asia juga. Aku senang banget karena banyak banget pihak-pihak luar yang mau berkolaborasi dengan aku. Aku juga pernah kolaborasi sama orang Malaysia, jadi aku ngerasa kayaknya ini Tuhan maunya aku internasional deh gitu. Iya, makanya Malaysia udah kan, terus habis ini Filipina ada juga. Nantilah di spill-nya gitu. Ada negara lain juga yang akan. Oke. Jadi langsung saja kita
akan melihat penampilan ya dari Aruma. Aruma sukses terus. Terima kasih banyak. Karirnya, pendidikannya, semuanya Amin, ya. amin, amin. Semoga bisa berguna bagi masyarakat luas pastinya. Baik, sebagai penutup Midnight Live hari ini ya Jessica, Ya, kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Aruma yang akan membawakan lagu berjudul Muak. Jadi kita ketemu lagi di Midnight Live besok. Sampai jumpa. Ini langsung nyanyi ini. Baik-baik saja, namun sulit aku sembuh dari yang lalu. Alam kebukaanku, ujungnya semua rancun. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh tertikam lagi. Katanya cinta sedalam samudra, bohongnya tak kita berakhir juga. Dilewati penuh tentang cinta, sudah tak mempan lagi. Awal menggebu aku, ujungnya semua rancun. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh tertikam lagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.